Ini adalah Realme C85 Pro, smartphone terbaru dari Realme yang katanya tangguh banget. Punya 4 IP rating sekaligus, IP66, IP68, IP69, dan IP69K. Alias disebut sebagai IP69 Pro kalau katanya Realme ya. Bahkan ada penghargaan rekor dunianya loh sebagai Most People Performing a Mobile Phone Water Resistant Test Simultaneously. Nggak ketinggalan, sertifikasi US Military Standard 810H juga ada di HP ini. Jadi tambah tangguh lagi harusnya ya. Baterainya juga besar banget, 7000 mAh dengan dukungan SuperVOOC 45 watts. Layarnya juga sekarang pakai panel AMOLED 120 Hz dengan peak brightness yang diklaim bisa mencapai 4000 nits. Fitur AI ada juga di sini. Ini beneran Realme C series. Oke, langsung aja kita bahas smartphone yang satu ini. Ya, ini Realme C85 Pro. Sekarang Realme C series ada versi Pro-nya nih. Ini harusnya menandakan kalau dia punya kelengkapan yang lebih mantap ketimbang generasi sebelumnya. Kira-kira apa aja yang baru di versi Pro ini? Langsung kita mulai pembahasannya dari isi paket penjualannya. Di dalamnya tentunya ada unit smartphone dengan screen protector yang sudah langsung terpasang. Lalu ada chargernya. Ada chargernya. Ini charger SuperVOOC 45 watt ya. Lalu ada kabel USB Type-C, ada case dan SIM tray ejector serta paket dokumen. Jadi cukup lengkap paket penjualannya. Nah, untuk desainnya, smartphone ini menggunakan desain flat atau datar untuk sisi depan dan bagian frame-nya juga. Keempat sudut frame ini dikatakan pakai gaya flagship rounded corner. Jadi sudutnya terasa melengkung dan jauh dari kesan yang kotak-kotak ya. Untuk materialnya, smartphone ini pakai bahan polikarbonat untuk sisi belakang serta frame-nya. Opsi warnanya ada 2, yaitu peacock green dan parrot purple. Keduanya sama-sama punya corak abstrak di bodi bagian belakangnya. Jadi ya nggak polos-polos amat. Untuk dimensinya, smartphone ini tingginya 164,4 mm, lebar 77,99 mm dan tebalnya di 8,09 mm. Dan bobotnya ada di 208 gram. Memang bukan yang super ringan, tapi untuk smartphone dengan baterai 7000 mAh ini terbilang cukup ringan. Smartphone ini sudah dibekali IP rating di IP69 Pro. Tapi sebenarnya apa IP69 Pro ini? Jadi seperti dibahas di awal, smartphone ini punya 4 IP rating sekaligus, IP66 ya, IP68, IP69 dan IP69K. Biar penyebutannya lebih gampang dan gak berbelit-belit, Realme menamakan keempat IP rating jadi satu itu sebagai IP69 Pro. Dan ini diklaim sebagai yang pertama kali ada di dunia. Sebagai informasi ya, angka 6 di awal IP rating itu menunjukkan kalau debu tidak bisa masuk dalam perangkat ya. Semua IP rating tadi kan 6 sekian, 6 sekian, 6 sekian, 6 sekian gitu ya. Nah, tapi kenapa ya angka belakangnya ada yang 6, ada yang 8, ada yang 9 dan ada yang 9K. Nah, angka yang di belakang ini menunjukkan level ketahanan terhadap air yang berbeda-beda. Nah, yang pertama IP66. 6 di belakang itu menunjukkan kalau HP ini tahan terhadap semprotan ya. Sementara kalau di belakangnya itu 8 menunjukkan kalau HP ini aman kecemplung dalam air ya. Nah, kalau belakangnya 9 menunjukkan ketahanan terhadap semprotan air bertekanan tinggi dengan suhu airnya itu sampai 80 derajat Celcius. Nah, kalau belakang itu 9K atau 69K totalnya ya. Ini mirip dengan IP69 tapi suhu maksimum dari airnya itu bisa sampai 100 derajat Celcius. Oh ya, Realme C85 series ini jadi smartphone Realme pertama ya yang punya IP rating di IP69K untuk di Indonesia. Oh ya, IP69 dan 69K ini menunjukkan tingkat perlindungan yang lebih tinggi. Umumnya ini sih kelas industrial ya. Jadi skenario penggunaannya mungkin lebih terbatas. Ya siapa juga yang mau nyemprot smartphone pakai air mendidih 100 derajat Celcius. Nah, karena tadi itu lebih terkenal di kalangan industrial, nah Realme juga menyatakan sertifikasi yang lebih umum yaitu IP66 ya, yang tahan semprotan aja. Lalu ada IP68. Nah, yang ini tahan kecemplung dalam air. Ini lebih relevan aja untuk aktivitas sehari-hari. Teoritis sih HP ini tahan dengan berbagai kondisi yang terkait dengan air gitu ya. Misalnya nih lagi di tempat wudhu nih, lalu HP-nya nggak sengaja jatuh ke tempat yang ada genangan airnya. Ini harusnya masih aman. Atau kalau kita lagi kehujanan gitu ya, hujan deras gitu ya, dan HP-nya mau kita pakai, ya nggak apa-apa, pakai aja, masih aman harusnya ya, masih bisa nyala dan bisa dioperasikan setelah kita habis hujan-hujanan deras sekalipun. Lalu skenario selanjutnya, kalau misalnya kita nggak sengaja nyenggol gelas yang isinya air panas yang mendidih, siapa tahu ada yang baru nggak tahu ya, mungkin ada yang mau minum teh gitu ya, air panas mendidih terus jatuh gitu, kena HP-nya gitu ya, kena smartphone, nggak masalah sih sebetulnya di sini karena ada IP69K-nya.
Tapi ya sebaiknya cepet-cepet diangkat ya. Dan kalau cepet-cepet diangkat harusnya nih aman dan smartphone-nya juga masih bisa dipakai secara normal. Tapi yang harus diingat, jangan mentang-mentang dia punya IP69 Pro, HP-nya tuh jadi disiksa terus tiap hari dengan sengaja. Jangan. Ingat, hadirnya IP rating lebih ke arah proteksi kalau nggak sengaja terjadi sesuatu ya. Nah kalau di sini nggak sengaja terjadi sesuatu yang agak ekstrim. Oke, selain IP69 Pro tadi, smartphone juga sudah punya sertifikasi military standard 810H. Jadi tangguhnya bukan cuma terhadap air juga, di medan ekstrim juga tangguh. Oke, sekarang kita lihat sisi-sisinya. Di kanan ini ada tombol power dan tombol volume up and down. Di sisi atas ini kosong, di kiri juga kosong. Di bawah ada SIM tray untuk dual SIM hybrid. Jadi bisa 2 nano SIM atau 1 nano SIM plus 1 micro SD card. Kemudian ada mikrofon, ada port USB-C dan ada grill speaker. Jadi smartphone ini punya 1 mikrofon dan 1 speaker. Nah, menurut kami kualitas suaranya sih standar aja. Bukan yang super bagus tapi ya bukan yang asal-asalan juga ya. Tapi kalau untuk volume suara ini sudah cukup lantang. Nah, untuk sisi depan ini adalah layar 6,8 inci dan ini adalah panel AMOLED. Ya, ini pertama kalinya Realme C series kebagian layar AMOLED. Resolusinya 2344 x 1080 pixel dengan refresh rate up to 120 Hz. Jadi dia bisa naik ke 120 Hz kalau ada aktivitas dan akan turun ke 60 Hz kalau tidak ada aktivitas. Untuk brightness-nya, smartphone diklaim punya peak brightness sampai 4000 nits. Tapi angka setinggi ini biasanya hanya bisa dicapai untuk skenario tertentu aja. Kalau dari pengujian kami, maksimum brightness dalam keadaan indoor dalam ruangan ya, itu ada di kisaran 595 nits. Sementara untuk simulasi di luar ruangan alias outdoor, brightness layarnya bisa mencapai 1243 nits lah kurang lebih ya. Ini udah terang banget loh sebetulnya ya, cocok dipakai di kondisi outdoor di bawah terik sinar matahari. Nah, smartphone ini punya 4 mode warna. Ada Vivid, Natural, Pro Cinematic, dan Pro Brilliant. Hasil tes color gamutnya seperti ini. Nah, untuk mode Vivid dan Pro Cinematic itu diarahkan untuk dekat dengan 100% DCI-P3. Ini cocok untuk menikmati konten atau main game misalnya ya, warnanya gonjreng di sini. Nah, kalau kurang puas dan mau yang lebih gonjreng, bisa pilih mode Pro Brilliant karena di sini gamut volume bisa mencapai 121% DCI-P3. Tapi kalau caranya mendekati 100% sRGB, bisa pilih mode Natural. Ini cocok buat editing foto dan video supaya hasilnya nggak kelihatan terlalu beda jauh kalau dilihat dengan layar yang lain. Nah, untuk fitur Always On Display ada di sini, walaupun baru yang menyala untuk beberapa detik aja ya, belum yang terus-terusan nyala gitu ya. Nah, untuk bezel memang belum terlalu tipis di keempat sisinya. Di sisi bawah dan atas masih cenderung lebih tebal ketimbang kanan dan kiri. Untungnya ini udah cukup simetris, jadi masih terlihat rapi lah. Kemudian di bezel atas layar ada sebuah earpiece. Lalu di bawah earpiece ada sebuah kamera selfie dengan model punch hole ya. Ini adalah kamera 8 megapiksel f2.0 fixed focus. Perekaman video sampai 1080p 30 fps. Beralih ke sisi belakang, kamera utamanya ini 50 megapiksel f1.8 autofocus. Perekaman video sampai 1080p 30 fps juga. Untuk fitur-fitur ada lumayan ya, ada night, street, portrait, pro, high res, pano, movie, slow-mo, time lapse dan lain-lain. Ada banyak lah, sini lumayan banyak. Kemudian di sini juga kamera bonus dan LED flash. Lalu ada pulse light juga di sini. Nah, ini adalah lampu LED yang akan menyala ketika ada notifikasi, telepon masuk, alarm bunyi dan lain sebagainya. Nah, untuk spesifikasi internalnya, SoC-nya pakai Snapdragon 685. Untuk storage-nya ada dua opsi ya, ada yang 818 dan 8256. RAM-nya ini pakai LPDDR4X dan storage-nya pakai eMMC 5.1. Ini eMMC paling kencang ya. Lalu ada fitur RAM expansion juga hingga 16 GB kalau memang dibutuhkan. Untuk unit yang kami uji ini adalah varian 8 GB dengan storage 256 GB. Oke, untuk baterai 7000 mAh dan ini adalah pertama kalinya Realme C series punya baterai sampai sebesar ini. Dukungan charging maksimalnya ada di 45 watt. Ini pakai charger yang Superbook tadi ya. Nah, untuk reverse charging ini bisa sampai 10 watt. Jadi cocok lah kalau mau ngecas sesuatu yang butuh daya rendah seperti kipas portable mungkin atau TWS dan lain sebagainya. Nah, untuk sensor dia punya accelerometer, light sensor, proximity sensor, magnetometer. Sayangnya di sini belum ada gyroscope hardware. Ini masih pakai yang virtual. Nah, untuk konektivitas ini bisa 2G, 3G dan 4G ya karena pakai 685. Untuk Bluetooth versi 5, lalu Wi-Fi-nya Wi-Fi 5, NFC juga ada di sini dan kodek Bluetooth bisa dilihat sini ya. Ada apa aja ya? Ada lumayan banyak di sini. Lanjut untuk keamanannya, dia punya face unlock dan in-display fingerprint sensor. Lalu untuk OS, dia pakai Realme UI 6.0 berbasis Android 15. Untuk update, smartphone ini dijanjikan akan dapat update OS sebanyak 2 kali dan security patch-nya selama 3 tahun. Untuk iklan gimana?
aman, gak ada masalah. Kami belum pernah nemu iklan selama pengujian. Tapi kalau untuk aplikasi pihak ketiga memang ada beberapa yang udah diinstal dari awal. Untungnya ini masih bisa di-uninstall kalau memang tidak dibutuhkan. Nah, ada sedikit beda nih ya di sini untuk tampilan UI-nya. Khusus di Realme C85 series, Realme UI-nya pakai tema Fluid Glass. Jadi tampilannya tuh rada transparan tapi ada mengkilap-mengkilapnya gitulah ya. Rada mirip seperti yang di buah-buahan itulah ya jadinya ya. Oh ya, walaupun ini Realme C series, fitur AI tetap ada di sini. Ingat AI Edit Genie yang buat ngedit foto hanya dengan input perintah itu? Nah, sebelumnya ini diperkenalkan di Realme 15 Pro ya. Tapi sekarang di Realme C85 Pro juga sudah dapat nih fitur yang satu itu. Kemudian fitur AI lainnya juga masih banyak. Ada AI Eraser, AI Ultra Clarity, AI Unblur dan lain-lain. Fitur kekinian dari Google juga ada di sini seperti Gemini dan Circle to Search juga tersedia lah ya. Nah, jadi udah cukup kekinian juga nih fitur-fiturnya. Oke, kita langsung aja masuk dalam pengujian performanya. Untuk Antutu 10 dengan 3D Lite di sini kita dapat 325 ribuan. Lalu untuk Geekbench 6 single core di 470, multi core di 1442. Untuk 3D Max Slingshot Extreme OpenGL IS 3.1 graphics score-nya ada di 1372. Untuk 3D Mark Wildlife Stress Test base score 653, low score 645. Jadi stability-nya ada di 98,8%. Untuk GFX Bench 1080p T-Rex off-screen dapat 45 fps. Nah, sekarang kita masuk dalam pengujian gaming. Untuk Subway Surfer, refresh layarnya langsung turun ke 60Hz saat game dijalankan. Kita atur manual ke 120Hz, hasilnya juga sama. Layarnya langsung turun ke 60Hz saat game dijalankan. Tapi tentunya ini lancar-lancar aja. Lalu untuk PUBG Mobile, setting grafis yang terbuka sampai smooth ultra alias 40 fps. Kalau dimainin, dia bisa jalan di sekitar 35 sampai 40 fps. Untuk gyro aiming, sayangnya masih agak delay ya, karena sensor gyroscope-nya itu virtual. Untuk Mobile Legends, di sini setting frame rate terbuka hingga super atau 90 fps. Tapi pas dimainkan gamenya, refresh rate layarnya turun ke 60 Hz. Jadi frame rate maksimalnya ada di 60 fps dan sekali bisa turun ke 50-an fps. Untuk Wuthering Waves dengan setting terendah dan pakai 60 fps, hasilnya frame rate ada di bawah 30 fps. Untuk Genshin Impact kita coba di setting lowest 60 fps tanpa kipas dulu, frame rate ada di kisaran 30 fps sepanjang pengujian dan sekali dia bisa turun ke bawah 30 fps. Suhu permukaan di bagian layar ada di 37 derajat Celcius. Sementara bagian belakang ada di 38 derajat Celcius. Ini kehitung cuman anget tipis-tipis aja lah sini ya. Nah, kalau kita pakai kipas pendingin bagaimana? Ternyata hasilnya mirip-mirip aja. Sama-sama ada di kisaran 30 fps sepanjang pengujian. Tapi penurunan frame rate-nya jadi lebih jarang. Kalau di sini ranknya kita bisa masukin dalam C-. Kita sekarang masuk dalam pengujian kameranya. Di tangan saya kali ini udah ada si Realme C85 Pro. Dan kali ini tes kameranya bareng sama saya. Ini suara yang teman-teman dengar itu direkam langsung menggunakan mikrofon dari smartphone-nya. Jadi kalau mau dipakai buat vlogging tuh kurang lebih kayak gini. Kalau gitu langsung aja kita mulai pengujian kameranya. Kita mulai dari kamera selfie-nya dulu. Untuk detail dan ketajaman ini standar aja ya menurut kami. Dynamic range juga standar aja. Background masih terasa overexpose kalau di kondisi pencahayaan sulit kayak gini. Sayangnya di kondisi pencahayaan yang lebih baik sekalipun hasilnya juga masih belum maksimal nih. Untuk stabilizer sayangnya ini belum rapih karena belum punya sensor gyroscope hardware. Lanjut ke kamera utama, detail dan ketajamannya ini lebih oke ketimbang kamera selfie. Untuk dynamic range ini standar aja ya, mirip kayak kamera selfie-nya. Stabilizer juga sama, belum rapih karena belum ada sensor gyroscope yang hardware. Lanjut ke bagian low light. Mau di kamera selfie ataupun kamera utama, tentunya kualitas sudah menurun ya ketimbang saat siang hari. Saran kami gunakan kamera ini di tempat yang pencahayaannya cukup oke aja. Lanjut ke fotografi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Lagi-lagi ini juga standar aja lah untuk kami. Overall, kemampuan kameranya Realme C85 Pro ini memang bukan yang luar biasa hebat, tapi perlu diperhatikan lagi kalau kamera ini memang bukan jadi unggulan dari smartphone-nya. Jadi ekspektasi kita terhadap kemampuan kameranya perlu disesuaikan lagi. Oke, sekian dulu pengujian kamera dari Realme C85 Pro. Kita lanjut lagi ke pengujian berikutnya. Oke, lanjut lagi ke pengujian daya tahan baterainya. Dengan local YouTube playback 1080p, baterai bisa bertahan 25 jam 47 menit. Kalau bisa kita streaming YouTube 1080p 30 fps non HDR selama setengah jam, baterai berkurang 2%. Scrolling TikTok selama setengah jam, baterai berkurang 3%. Genshin Impact lowest 60 fps, baterai berkurang sebanyak 8% selama dimainkan setengah jam. Nah, kalau kita tidak melihat kapasitasnya, sebetulnya kemampuan baterainya udah termasuk cukup awet sih sebetulnya ya. Tapi karena ini 7000 mAh, kami agak berharap bisa lebih dari ini karena hasil tesnya ini bisa dicapai dengan smartphone yang ada di kisaran 6000 mAh lah biasanya untuk kelas harga segini. Oke, lanjut untuk pengujian chargingnya dengan pakai charger Superbook 45 watt. Hasilnya untuk dari 0 sampai 50% butuh waktu 40 menit, sementara dari 0 sampai penuh butuh waktu 1 jam 44 menit. Ini terbilang standar aja.
mengingat HP ini baterainya emang 7000 mAh ya. Masih cukup wajar lah kalau menurut kami. Oke, untuk Netflix bagaimana? Dia support Wi-Fi L1 tanpa dukungan HDR. Untuk YouTube streaming bisa nyampe 1080p 60 fps tanpa HDR. Untuk haptic feedback by default getaran dihasilkan tuh masih terasa cukup kuat, tapi masih agak panjang nih ya. Nah, untuk Wi-Fi sharing dia bisa tinggal nyalakan fitur hotspot saat smartphone terhubung ke Wi-Fi. Oke, untuk harga, saat video ini dibuat kita masih belum bisa ngebocorin harga pasti dari Realme C85 Pro ini ya. Tapi katanya sih bakal dijual di kisaran 2-3 jutaan mungkin gitu ya. Jadi kalian bisa cek aja di kolom deskripsi untuk info detailnya akan kami tambahkan setelah harganya diumumkan. Kita langsung masuk ke dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dia belum punya sensor gyroscope yang hardware. Lalu ini masih pakai eMMC bukan yang UFS. Padahal 685 itu bisa pakai UFS sebetulnya. Kemudian untuk speakernya ini masih belum stereo, belum ada opsi perekaman video 60 fps juga, dan perekaman videonya tentunya ini belum stabil karena nggak ada gyroscope hardware-nya. Lanjut untuk sisi menariknya, dia punya 4 IP rating, IP66, 68, 69, dan 69K atau yang disebut IP69 Pro kalau menurut Realme ya. Lalu ada sertifikasi military standard 810H, jadi harusnya lebih tangguh. Layarnya udah keren karena pakai AMOLED. Tingkat kecerdasannya tinggi dan cocok untuk outdoor banget nih ya. Refresh rate-nya udah nyampe 120 Hz, baterai juga besar 7000 mAh, dan fitur-fitur AI udah lumayan banyak di sini. Dan dia masih punya slot micro SD card juga dan NFC juga tersedia. Oke, jadi pertanyaannya, smartphone ini cocoknya buat siapa? Dengan segala kelebihan yang ditawarkan, jelas sekali kalau smartphone ini cocoknya untuk orang-orang yang aktivitasnya tuh sering berada di luar ruangan. Adanya IP69 Pro serta sertifikasi military standard 810H membuat smartphone ini terasa aman kalau mau digunakan di berbagai kondisi di luar ruangan. Baterai juga besar dan bikin smartphone ini harusnya bisa bertahan seharian, jadi nggak perlu sering-sering ngecas. Mungkin diantara kan bakal ada yang bilang butuhnya tuh yang kenceng, baterai besar tuh nggak penting. Ingat ya, nggak semua orang itu kebutuhannya sama seperti kalian. Di luar sana pasti ada aja yang butuh HP seperti ini. Buat orang yang kerja di fasilitas tambang atau proyek bangunan mungkin misalnya ya. Atau yang suka naik gunung, berpetualang adventure yang kena hujan segala macam, ini akan cocok banget. Untuk petugas keamanan yang tugasnya banyak di area terbuka juga harusnya cocok. Dan masih banyak lagi lah yang harusnya cocok dengan HP seperti ini. Jadi, kalau memang kalian sedang mencari smartphone yang tangguh dan cocok untuk dipakai saat berkegiatan di luar ruangan dalam kondisi cuaca macam-macam ya, mau hujan, mau panas segala macam, rasanya Realme C85 Pro ini bisa jadi jawabannya. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.